warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Waliyul mursyid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin amin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila hadratil jami' bi barakatihi wa bi mu'jizatihi wa bi syafa'atihi bi barakatihi jami' masyayikhina ila masjidina wa fi khususan bi barakatihi masyayikhil qadir ilahi wa syafa'atuna sama'il hadratil fadhilati ala sayyidina Abdullah Muhammad Muhammad sayyidina wa fi asyarihi wa fasadil arifin wa musidna wa musidna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita muliakan Majelis tinggi bimbingannya guru mursyid kita dan guru daripada guru mursyid kita serta guru daripada guru mursyid kita yang Syekh Masyayikh wa Fadil Arifin wa Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad dan Syekh Muhammad Sabtu Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat derajat rohaniah beliau di sisinya bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para aulia Allah yang lain. Yang saya hormati kesepuhan Ikhwan Fikir Pondok Pesantren Sukaraya dan DPD Cirebon Raya Bapak Kiai Munawar, semoga senantiasa sehat, seluruh keluarga besar yang juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang tak terhingga kita semua diberikan kesempatan untuk bermuajahah, diberikan kesempatan untuk berada di tempat ini dalam rangka melaksanakan khidmah amal yang manajib bersyukur Jaya dengan sallallahu alaihi wasallam. Saya hormati pemimpin kita Bapak Haji Oke, semoga senantiasa sehat juga. Luar biasa mobilitas beliau. Justru setelah ini katanya mau ke Serpong, mau ke rumah saya masih di sini. Wilayah saya maksudnya ya, Serpong itu masih wilayah saya, terus di sini di tempat kami. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan. Juga pengurus PDTPD Cirebon, Kang Dahlan, semoga senantiasa sehat. Bapak Ustaz Dadang, para maulinya, Bapak Ki Samsudin, Bapak Ki Haji dan para ustaz, para kiai lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para penggerak, Pak SPD dan lain-lainnya yang juga juga semoga senantiasa dalam keadaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan dalam amin. Bulan ini
masih masuk bulan Maulid Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berharap keberkahan daripada dilahirkannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk taat kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, berikan saya dengan Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah, dalam tafsir dijelaskan domain muhatamnya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad, berarti Allah sudah berkata kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga kepada kita semua. In kuntum tuhibbunallaha, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah mengatakan ini. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah kunci untuk sukses dunia dan akhirat. Kuncinya apa? Ada 3 poin, ya. Ada 3 poin yang harus kita ingat. Pertama adalah kalimat tuhibbunallah. Kalau kamu mencintai Allah, itu tuhibbunallah. Pertanyaannya hingga hari ini, kita cinta dan sama Allah, gitu ya. Dan cinta itu apakah hanya sekedar lisan? Apa sudah merasuk ke dalam kolbu kita? Pertanyaannya, kalau hanya sekedar lisan saya cinta, berarti cintanya cinta palsu, gitu ya. Kalau cintanya benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu benar-benar diaplikasikan. Sebagaimana cinta para sahabat utama, para sahabat-sahabat sabiqun al-awwalun, ketika dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah tauhid digerakkan oleh Rasulullah di kampung Mekah. Itu betapa para sahabat itu luar biasa mempertahankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertaruhkan tidak hanya hartanya, tidak hanya jabatannya, juga nyawanya. Pertanyaannya kepada kita, apakah itu yang sudah dilakukan oleh para sahabat-sahabat utama juga terjadi pada diri kita hari ini, detik ini di sini? Pertanyaannya seperti itu. Kalau iya, berarti benar-benar kita memang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak, berarti harus ada yang diperbaiki dalam proses mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya firman Allah itu muncul, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah. Ya Rasulullah, kami mencintai Allah. Tapi hukumnya apa? Gimana caranya? Mudah, kata Rasulullah. Atas perintah Allah, Rasulullah diperintahkan untuk mengucapkan fattabi'uni, maka ikutilah aku. Cukup ittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuncinya kalau
mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah ittiba kepada Rasulullah, taat patuh kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah wafat, betul. Tapi insya Allah Rasul sudah mempersiapkan pewaris-pewarisnya. Dan nanti kita masuk kepada sana, membahas tentang warisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peran Rasul di kalangan umat. Apa dampaknya? Dampaknya ketika kita mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru yuhibbukumullah, kita niscaya dicintai oleh Allah. Mencintai Allah dengan cara ittiba kepada Rasulullah, niscaya Allah mencintai kita. Dan apalagi wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebelum menjadi muslim, sebelum bersyahadat kepada Rasulullah, geger, tahu geger? Ya, preman, bukan hanya preman pasar, preman di kota Mekah, itu. Bahkan saat beliau tahu bahwa anaknya dilahirkan dari rahim istrinya adalah wanita, anak gadis bayi, itu karena tradisi kaum kafir Quraisy pada saat itu adalah wanita tidak memiliki dampak apa-apa terhadap perkembangan kehidupan ekonomi, maka tidak boleh ada, maka harus hidup-hidup. Itu yang terjadi. Kira-kira itu perbuatan dosa atau tidak, Pak? Dosa besar itu. Ketika masuk Islam, maka Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa beliau. Kira-kira Allah Maha Kasih Maha Sayang dari kita. Jadi ketika orang berkonversi yang tadinya keyakinan yang lama, mempertuhankan banyak ilah, mempertuhankan banyak Tuhan, ketika bersyahadat di hadapan Rasulullah Muhammad SAW, mempertuhankan hanya satu-satunya Tuhan, maka oleh Allah diberi reward. Apa rewardnya? Diampuni semua dosa-dosa Allah, semua dosa-dosa dia, diampuni semua maksiat-maksiat yang telah dia lakukan. Begitu juga orang yang tadinya memang sudah muslim, kemudian melakukan proses talqin kepada salah seorang musyrik yang dia adalah musyrik kamil mukallaf, maka insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nol lagi, gitu ya. Nah, dari ayat ini kita kemudian bisa mengambil 4 kata kuncinya, yakni mencintai Allah dengan cara ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka dampaknya adalah kita akan dicintai oleh Allah dan kita akan diampuni semua dosa-dosa kita. Nah, kalau begini kira-kira susah nggak itu? Susah nggak? Mudah nggak? Cukup mencintai Allah dengan cara mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk menumbuhkan cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus ketahui bersama apa peran Rasulullah. Nah, tugas Rasulullah. Kalau kita coba ulik firman Allah ada dalam ayat Al-Quran yang menyatakan peran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni di surah Al-Baqarah ayat 151. Senada dengan ini di Quran surah Jumu'ah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa
bukan dari golongan malaikat. Kenapa bukan dari golongan malaikat, bukan dari golongan jin? Kira-kira kalau yang diutus sama kita kepada kita adalah golongan malaikat, malaikat itu punya sifat Pak, ini taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking taat dan patuhnya nggak pernah maksiat. Kira-kira ini manusia kita yang terbuat dari tanah fisik kita, kemudian ruh kita terbuat dari cahaya yang memiliki keseimbangan kehidupan, kira-kira bisa nggak ikutin malaikat? Tidak. Pesek Pak, susah. Malaikat itu makhluk suci, kita susah ikutin malaikat. Sebaliknya, kalau yang diutus kepada kita adalah jin, apa yang terjadi Pak? Apa yang terjadi? Jin itu terbuat dari api. Panas. Ya, jin, raja dan jin dulu tukang ibadah 8.000 tahun ibadah sampai kemudian dapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala reward karena ibadahnya dan jadi khazinatul, jadi pemegang kunci surga, yaitu al-khazin namanya. Itu dia adalah orang yang paling pintar di alam sana. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada semua penghuni langit, apa perintahnya? Ya, sujudlah kalian kepada Adam. Wasajadu semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis itu dari mana? Siapa itu iblis? Iblis itu bangsa jin yang tadinya taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembah Adam, untuk sujud kepada Adam, dia menolak. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kamu menolak perintah aku? Dijawab oleh iblis, saya lebih baik dari dia. Dia diciptakan dari tanah, sementara saya diciptakan dari api. Api lebih baik dari tanah. Kenapa saya harus sujud kepada dia yang terbuat dari tanah? Dan di balik itu semua ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah punya misi untuk yang namanya Adam sebagai manusia adalah menjadi khalifah. Iblis nggak pengen itu kekhalifahan jatuh kepada manusia, makanya dia kecewa. Jin yang ini, yang pintar tadi, yang nggak mau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam, itu adalah orang yang kecewa, makhluk yang kecewa. Kecewa bahasa Arabnya adalah ablasa, dari kata ablasa. Ablasa iblisu, iblis. Ya, ablasa itu kecewa. Iblis adalah ya, ablasa pekerjaan sedang kecewa atau setelah yang terjadi mau itu. Sementara iblis adalah pihak yang kecewa. Jadi kalau sekarang manusia masih punya sifat tukang kecewa, dia adalah saya nggak mau kawan industri yang oke. Nah, kalau yang diutus adalah bangsa jin yang tukang maksiat, yang nggak mau mematuhi perintah Allah, nggak mau mengikuti perintah Allah, maka yang terjadi rusak semua di alam dunia ini. Maka Allah yang Maha Adil mengutus kepada kita adalah Rasulullah dari golongan kita, golongan manusia. Supaya apa kira-kira golongan? Supaya apa? Supaya kita mudah mencontoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah manusia biasa juga kayak kita. Beliau tidur, kita juga tidur.
Beliau mandi, kita juga mandi. Beliau menikah, kita juga menikah. Itu. Beliau zikir, kita juga zikir. Beliau sholat, harusnya kita juga sholat. Itu. Beliau banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harusnya banyak mendekat kepada Allah. Itu karena utusan yang diutus oleh Allah kepada kita adalah dari golongan manusia. Apa tugasnya? Yatlu alaikum ayatina. Tugasnya adalah yatlu dari kata tala. Tala yatlu tilawah. Tala yatlu artinya adalah menceritakan. Diserap dalam bahasa Inggris to tell. Tell me, ceritakan kepada aku. Tala yatlu menceritakan alaikum ayatina, kepada kalian ayat-ayat kami. Jadi Rasul tugasnya setelah dapat firman dari Allah, diceritakan firman-firman Allah itu kepada manusia di sekelilingnya. Orang-orang terdekat Rasulullah ketika ayat Al-Quran pertama kali turun dari surah Al-Alaq 1-5 diceritakan kepada ibunda Khadijah, diceritakan kepada sepupunya Ali bin Abi Thalib, diceritakan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kepada Syekh, kepada Talha bin Ubaidillah, kepada Zubair bin Awam dan yang lain-lain. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya peran dakwahnya adalah menceritakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa yuzakkikum, dari kata zakka yuzakki tazkiyatan. Zakka artinya apa? Pensucian, mensucikan. Ya, tazkiyah pensucian. Jadi tugas Rasul adalah melakukan proses pensucian, bukan pembersihan. Ya, kalau bersih secara fisik, dia yang tadinya kotor-kotoran kumpul bisa bersih dengan cara mandi, bisa bersih dengan cara kewalungan, ngojai di walungan, bersih dia, ngebersihinnya pakai sabun, pakai air, gitu. Tapi kalau ruhnya kotor, pakai apa ngebersihin? Ya, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paham cara melakukan pensucian ruh itu. Maka para sahabat setelah mendapatkan dakwah firman-firman Allah, mereka disucikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah juga disucikan sebelum mensucikan yang lain. Beliau disucikan oleh petugas Allah. Siapa? Malakul Jibril. Beliau dibelah dadanya oleh Malakul Jibril, kalbunya kemudian dicuci oleh Malakul Jibril dengan air Zam-Zam. Dan itu ada dalam cerita Isra Mi'raj. Dan itu sudah kita pahami semua. Bahkan sebelum beliau Mi'raj itu dicuci lagi ketika beliau, kata orang Sunda, ego-egoan. Apa ego-egoan? Tidur-tiduran. Ya, tidur-tiduran di mana? Di sekitaran rumah Ummu Hani. Itu ya, di dekat Ka'bah. Dicuci dia beliau kalbunya oleh Malakul Jibril dan Malakul Mikail. Jadi sebelum disucikan sahabat Rasulullah disucikan dulu oleh Malakul Jibril atas perintah Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata. Beliau Rasulullah yu'allimu, dari kata allama yu'allimu ta'lima. Apa itu allama? Allama mengajarkan. Mengajarkan. Ta'lim pengajaran. Gitu. Mengajarkan apa? Mengajarkan ketentuan-ketentuan Allah, wal hikmah dan hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan
menjadi isi masternya tazkiyah, artinya adalah persucian, melakukan proses persucian kepada ruh sahabat. Yang ketiga dari kata yu'allimu menjadi ta'liman, taklim, mengajarkan kita ketentuan-ketentuan Allah dan iman, juga mengajarkan yang kamu tak dapat ketahui, yakni hal-hal yang lain, hal-hal yang laduni. Dan untuk memudahkan pemahaman kita, sepulang dari sini kita harus pahami peran Rasulullah ada tiga, yakni tilawah, tazkiyah, dan taklim. Kita lihat huruf kapitalnya di depan, 3T. Apa 3T? Tilawah, tazkiyah, taklim. Apa? Tilawah, tazkiyah, taklim. 3T. Apa tilawah? Proses penceritaan, pembacaan ayat-ayat Allah. Tazkiyah, proses pembersihan, proses pensucian ruh-ruh para sahabat, ruh-ruh umat. Yang ketiga, proses taklim, pengajaran. Pengajaran apa? Ketentuan-ketentuan Allah yang ada di alam, di Al-Quran, ketentuan Allah, kemudian mengajarkan kita, mengajarkan hikmah, yang terakhir mengajarkan hal-hal yang jadi. Ini mohon dipahami. Tilawah, tazkiyah, taklim. 3T. Ya. Dulu waktu saya dampingi Kiai Wahyudi sekitar tahun 2005 sampai 2009, kami diajak dakwah ke wilayah Sumatera Utara. Dari Medan, kami rencana masuk ke Labuan Batu, sebuah desa terpencil yang di situ nanti akan ada perkebunan kelapa sawit. Dan desa itu dari jalan rayanya itu jalanannya jelek, belum diaspal. Nah, itu dari Medan 9 jam perjalanan Ramadan ini. Ketika kami melakukan perjalanan, di perutnya ini dikocok ya, karena di atas aspal, bukan aspal, jalanan yang masih berbatu begitu. Lapar kita, mampir pinggir jalan ada rumah makan. Pas sampai duduk di rumah makan itu, kemudian dikasih menu, ada menu 3T. Ini 3T. Biasanya kita 3T kita dakwah dan tilawah, tazkiyah, dan taklim. Ketika kita tanya, penasaran kita tanya, ini 3T apa? 3T ini adalah maksudnya teri, tahu, tempe. Ya bukan itu yang mau 3T kita ya. 3T kita apa? Tilawah, tazkiyah, taklim. Maka tugas Rasulullah adalah melakukan tilawatul ayat, lalu melakukan tazkiyah nafs, pensucian jiwa, lalu melaksanakan taklimul kitab wal hikmah, dan melaksanakan pengajaran hal-hal yang sifatnya tidak diketahui sebelumnya oleh orang-orang yang bisa disebut sebagai ladun. Ini peran Rasul 3T. Rasul sendiri sudah di-3T sebelumnya oleh Rasul Jibril alaihi salam, ditilawah, ditazkiyah, ditaklim oleh Rasul Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah punya tugas ini, kemudian mendakwahkan kepada para sahabat. Lalu para sahabat ditilawah, ditazkiyah, dan ditaklim oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang terjadi Pak? Di antara para sahabat yang sekian banyak itu, ada yang memang kader Rasulullah SAW. Dan kader itu ditaruh ketika setelah hijrah dari Mekah ke Yasrib.
Dan kalau bapak umroh atau haji tahun sekarang ini, ciri khas Sumpah itu di belakang rumah Ibunda Fatimah, jaraknya perantaranya ada sekitar 2 meteran, itu permukaannya lebih tinggi sekitar 30 cm dari permukaan keseluruhan lantai masjid Nabi. Ukurannya sekira 6 sampai 7 meter panjang dan lebarnya. Jadi sekira kalau 7 kali 7 49 meter persegi saja. Dan itu semua ditampung sahabat-sahabat Nabi yang ketika hijrah dari Mekah ke Madinah ke Yatsrib, itu mereka sudah tidak punya keluarga, sudah tidak punya harta, sudah tidak punya apa-apa. Ditampung oleh Nabi, dibina oleh Nabi menjadi ahlus sunnah. Itulah mereka jika bakal sufi nanti di zaman yang akan datang. Mereka dikasih oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara para sahabat itu ada yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang begitu takwa kepada Allah sehingga ketakwaannya hampir menyerupai Nabi. Kalau saja ada Nabi setelah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentulah mereka nanti berikutnya. Tapi akhirnya kita mengatakan, Nabi ba'dahu, tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa mereka? Siapa mereka? Mereka itu adalah wali-walinya Allah. Mereka itu adalah kekasih-kekasihnya Allah, para auliya Allah, dan mereka juga sekaligus warasatul anbiya, pewaris para nabi. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para nabi adalah pewaris para nabi. Mereka tidak diwarisi dinar dirham oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka diwarisi ilmu oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para auliya Allah, mereka para sahabat-sahabat Nabi yang menjadi warasatul anbiya. Saya tanya sama bapak-bapak dan ibu sekarang ini, kalau saya tanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah wali Allah, kekasih Allah, sepakat atau tidak? Kalau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, saya nyatakan beliau sebagai wali Allah, sebagai kekasih Allah, sepakat atau tidak? Kalau saya nyatakan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah wali Allah, kekasih Allah, sepakat atau tidak? Kalau saya nyatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah kekasih Allah, adalah wali Allah, sepakat atau tidak? Ya. Karena dalam sirah, dalam manaqib-manaqib beliau itu mereka semua mewarisi tugas-tugas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga sahabat-sahabat yang lain, ada Ibnu Katsir, ada Ibnu Abbas, ya, ada Abdullah bin Umar bin Khattab, ada Abdullah bin Zubair bin Awwam, banyak lagi. Mereka banyak mewarisi tugas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka para sahabat sepeninggal Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan 3T lagi kepada para tabi'in. Apa yang 3T? Tilawah, tazkiyah, tahdim. Diajarkan kepada para tabi'in. Sayyidina Ali mengajarkan kepada Hasan al-Basri, ya. Sayyidina Husain mengajarkan kepada sahabat-sahabat beliau, kepada putra-putra beliau, Ali Zainal Abidin bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu adalah golongan tabi'in. Dan di antara mereka yang diajarkan oleh generasi setelah sahabat, yakni para sahabat, ya, diajarkan oleh generasi setelah Rasulullah, yakni para sahabat, itu mereka ada yang menjadi kekasih Allah, dan mereka adalah warasatul anbiya. Begitu seterusnya para tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in, mengajarkan tabi'ut tabi'in kepada generasi setelahnya sahabat soleh, terus sampai kepada umat zaman sekarang di abad ke-15 Hijriah ini.
Di tahun 2026 ini, di umat zaman sekarang, mereka mendapatkan 3T dari gurunya, dan mereka ada yang menjadi wali Allah, ada yang menjadi warasatul anbiya. Mereka para ulama wali Allah yang mereka mendapatkan kemampuan 3T, tilawah, tasbih dan talim, dan juga terlatih 3T secara musalsal, syaratnya nyambung dari dirinya ke gurunya, ke gurunya lagi, ke gurunya lagi, ke gurunya lagi, terus sampai kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu zaman sekarang masih ada, masih ada. Orangnya ada, dan dia silsilahnya nyambung sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nih kalangan santri atau kalangan pelajar mempelajari hadis, dia hafal hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan 6 yang lainnya atau 4 yang lain itu betul-betul singkat, cukup mempelajari Sahih para imam-imam itu dan sanadnya nyambung, itu sampai kepada Rasulullah juga. Dan ini 3T ini yang dipelajari oleh para wali Allah, para ulama, nyambung dari dirinya kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya lagi, sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para bapak dan ibu juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ketersambungan tidak pernah putus. Alhamdulillah kita yang hari ini hadir pada malam juga Syekh Abdul Qadir Jailani adalah kita yang sudah mendapatkan talqin atau bahasa lainnya bai'ah atau bahasa lainnya adalah ahad dari siapa? Dari Syekh Mursyid Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin yang silsilah ke-37 dari beliau kepada ayahnya sekaligus gurunya Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, dari Syekh Abdullah Mubarak kepada gurunya Mama Agung Syekh Torah, dari Mama Agung Syekh Torah dan kepada gurunya Syekh Ahmad Khalid, dari Syekh Ahmad Khalid ke Syekh Samsuddin, terus sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kepada Syekh Ali Al-Mansuri, terus sampai kepada Sayyidina Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, lalu ke Husain bin Ali bin Abi Thalib, sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung Pak, Bu, masyarakat kita, minuman kita. Kalau orang kita ini lagi ditanya di Mesir sama orang-orang Toriko, akan ditanya, mal masyarakat, apa masyarakat, apa tempat minummu? Jawabannya adalah Qadiriyah wa Nasyabandiyah. Ya, nyambung Pak. Alhamdulillah. Udah nggak bisa ditanya lagi. Ini kita semua ini ada di situ. Maka jangan jauh-jauh dari beliau guru mursyid kita Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Hubungannya apa tadi dengan ayat yang pertama saya sampaikan, surah Al-Imran ayat 131. Kita diperintahkan oleh Allah, kalau kita cinta Allah, ikuti Rasul. Rasulnya sudah lama fisiknya, tapi beliau masih punya pewaris. Masih ada orang yang diwarisi melalui dirinya, musalsal nyambung dari dirinya kepada generasi setelahnya, sampai kepada zaman sekarang, kepada guru kita Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Maka ini jangan
ketika dia berada bersama orang itu, dia akan melaksanakan, dia akan merasa kegembiraan. Begitu. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ya Rasulullah. Sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ayyu jalasatun khair?" Teman duduk mana yang paling baik? Beliau Rasulullah menjawab, "Man dzakarakumullah ru'yatan." Orang yang teman duduk yang paling baik itu adalah orang yang pikirannya mengingatkan kamu akan Allah. Wa zada fi ilmikum mentama, dan yang perbicaraannya menambah ilmu. Wa dzakarakum fil akhirati amalan, dan yang tidak hanya mengingatkan kamu akan akhirat. 3 hal ini, Pak. Kalau kita bersumpah terus bersama dengan beliau, insya Allah Allah akan berikan kepada kita bimbingan yang paling baik yang pernah Allah berikan kepada orang tersebut. Dan orang tersebut bertanggung jawab bimbingannya dunia dan akhirat. Ya, insya Allah. Masya Allah. Maka ini jangan sampai dilepas, Pak. Jangan sampai ada pikiran kita melepaskan bimbingan orang yang mulia ini, yang musalsal, yang silsilahnya nyambung, dan ini otoritasnya benar-benar otentik. Ada saksinya, benar-benar musalsal, nggak hanya ngaku-ngaku doang. Ada yang ngaku-ngaku doang, ya ngaku ada ijazah, tapi sebenarnya ijazahnya palsu, atau ijazahnya nggak otentik, atau nggak ada saksinya, begitu. Ya, bahaya belajar sama orang yang tidak otentik ijazahnya, atau ngaku-ngaku punya ijazah padahal tidak diijazahkan. Ya kan? Berbahaya. Sementara guru kita ini, Pak, meniru ayahnya. Ketika melantik seseorang menjadi seorang mursyid, itu ada buktinya, ada suratnya. Ya, saya sudah jelaskan belum ada keautentikan ketika beliau memeriksa Abah Anwar itu dilantik oleh Abah Sepuh. Ya, ada suratnya, kita di atas buktinya itu ada. Ya, gak sembarangan, gak ngaku-ngaku. Tapi segitu pun beliau mendapatkan promosian. Ya. Beliau umpetin dulu, saking tawaduknya beliau. Ya. Ini jelas, musalsalnya jelas. Ada sebuah surat yang ditujukan kepada guru kita Bapak Sahabat dari Abah Sepuh, berbahasa Sunda, ditulis pakai huruf Arab. Lalu oleh sekretaris pribadinya, setelah sekian lama dari masa itu, diterjemahkan menggunakan huruf Latin, diketik ulang. Nah, ini ketikan ulangnya. Kelihatan? Tidak ya? Coba saya perbesar, saya ketik ulang. Wasiat hijrahnya Nabi tahun Jim awal Rajab tanggal 20 hari Kamis 1365 Hijriah. Tulisan saya Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad dibawakan Surabaya Kajian Bapaknya. Guru Torikot Kedirian Nasyabadiyah yang saya dapatkan ijazah dari Sentral Hafizan Cirebon. Di mana saya sudah mendekati datangnya ajal, maka saya mewakili secara mutlak kepada putra saya yang bernama Haji Sohibul Wafatul Arifin yang memimpin murid-murid saya Torikot Kedirian Nasyabadiyah serta wakil ijazah Torikot Kedirian Nasyabadiyah. Saya wasiatkan kepada semua murid-murid yang tidak dijadikan wakil agar dipatuhi, mengikuti, jangan macam atau jangan berani-berani. Jika tidak ada izin, tidak ada ijazah dari guru, maka tidak akan sah jadi guru atau jadi wakil. Diingat-ingat,
walau sekalipun orang itu alim, karena bukan memakai dasar ilmu fikih, gagal, tertolak dalam ilmu ketorikohan, dan ucapannya tidak akan diterima atau tidak akan terkabul. Di mana telah datang waktunya bulan Maulid atau nisfu Sya'ban sebagaimana yang sudah dipahami oleh murid laki dan perempuan, diingat-ingat jangan sampai berubah aturan-aturan yang sudah ditetapkan secara ibadah. Sebagaimana ucapan guru agar patuh, pasrah, senang mengikuti agar selamat dan terhindar dari celaka. Toriko kemudian sebenarnya ini adalah rajanya mereka. Jangan ragu-ragu supaya tidak menyesal akhirnya. Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Babakan supaya yang daripada Muhammadiyah. Tuh, bukti jelas ada, ya, ada saksinya, begitu. Jelas dari siapa kesiapannya, begitu. Pemirsa awal sepuh pun demikian dilantik oleh beliau Muhammad Syaikhullah di balai apa namanya, balai gede itu, ya. Nah, ketika saya coba baca hari tanggal 20 bulan Rajab tanggal tahun 1365 Hijriah, ini berarti pakai tahun Jim. Orang dulu itu menggunakan penanggalan itu ada tahun alif, tahun tua, tahun Jim, dan tahun apa lagi saya nggak ngerti dah. Harus dipelajari lagi itu. Jadi 20 Rajab 1365 saya kemudian coba konversi ke kalender Masehi menggunakan komputer. 20 Rajab 1365 itu 20 Juni tahun 1946. Pada sahabat lahirnya tahun berapa? 1915. Ke tahun 46 berapa tahun beliau? Usia saat itu 31. Masih muda. Udah dijadikan apa? Kalau 46 antara 46 dan menjelang wafatnya beliau punya waktu 10 tahun. Berarti pada sahabat sepuh masih ada, tapi sudah angkat usia. Gitu. Masa 10 tahun itu masa transisi. Yang paham kondisi Surabaya pasca perang kemerdekaan, pasca kemerdekaan. Tahun 49 itu terjadi pemberontakan DITI, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Surabaya melalui Abbas dan Abbas itu taat kepada pemerintahan NKRI. Maka diserang oleh DITI. Bapak tahu gerbang dua yang mau masuk pondok itu ada 2 tugu. Itu adalah pahlawan pemuda-pemuda Surabaya yang mempertahankan pondok pesantren Surabaya dari serangan. Ada bekas peluru yang nancap ke pahlawan itu, ke tiang itu. Ada bekasnya. Kalau mau tahu, ini pemuda-pemuda Surabaya, bapak-bapak yang mempertahankan pondok pesantren Surabaya, juga mempertahankan NKRI. Masya Allah. Ya, saya kembalikan. Berarti tahun 46 beliau sudah menjadi mursyid. Tapi beliau sembunyikan. Beliau lalu paham karena di antara para wakil nomor sahabat sepuh itu banyak yang alim, banyak yang mempunyai posisi spiritualitas tinggi. Maka beliau tidak mau memproklamirkan bahkan saat maka sahabat sepuh sudah wafat, beliau simpan itu. Sampai kan ada kisah para wakil laki sahabat sepuh, beliau melakukan khalwah, beliau kemudian kumpul. Mana sih sebenarnya di antara semua ini yang dijadikan oleh para sahabat sepuh sebagai waris? Tidak ada yang tahu. Tetapi tawakulnya beliau. Ya, akhirnya setelah dalam proses tertentu ternyata langit memberikan sinyal. Ya, langit
ingin memberikan sinyal bahwa ketika terjadi pertemuan itu ada seberkas cahaya yang masuk ke rumah itu, lalu kemudian ternyata seberkas cahaya itu masuk kepada masa aman, yang kemudian para wakil kafir yang lainnya mengakui secara legitim kemursidan para sahabat. Baru surat itu dikeluarkan setelah peristiwa itu. Dan menariknya, pada sahabat tidak pernah berani mengangkat wakil talqin senyapa para wakil talqin pada sahabat suku masih ada. Tahu berapa pengarang wakil talqin yang pertama? Boleh ditanya kepada Pak Sanjo. Ya, menurut catatan administrasi, ya, itu yang tercatat ya, itu baru diangkat sekitar tahun 70-an. Berarti setelah Paman sahabat suku wafat dari tahun 5-an sampai ke tahun 70-an, berapa puluh tahun? Sekitar 23 atau 24 tahunan. Itu baru mengangkat wakil talqin. Saking awalnya pada sahabat. Nah, begitu Pak. Ini konsep kita. Beliau tidak neko-neko. Beliau tidak menganjurkan kalau datang ke saudara yang harus pakai baju ini, harus pakai baju itu. Terserah punyanya apa, mau warna-warni juga boleh. Beliau tidak mewajibkan seragam, tidak mewajibkan pakai kopiah ini, kopiah itu. Ya, ketawaduan beliau, kesederhanaan beliau harus dihargai. Begitu Bapak dan Ibu, inilah ciri seorang pewaris Rasulullah Muhammad SAW yang benar-benar bersasa sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka dekati beliau sampai kemudian kita semua diangkat atau bahkan dijadikan murid yang benar-benar jadi oleh Bapak sahabat. Dan hampir beliau memang sudah wafat, fisiknya sudah tidak ada. Beliau bertahan dikubur di bumi di pondok pesantren. Tapi ruhnya, insya Allah masih terus membimbing kita. Saya mau tanya di antara semua yang hadir di sini, mana di antara panjenengan semua yang ditalqin di atas tahun 2011, 12, 13, 14, 15, 16 sampai 2026? Kalau katakan di atas 2011, tinggi-tinggi, 11, 12 terus sampai 2026. Oh ya semuanya. Banyak ya. Alhamdulillah. Apa yang terjadi setelah mendapatkan talqin zikir di hari ini? Terasa bimbingan beliau? Terasa. Artinya apa? Artinya beliau para sahabat ada dan masih membimbing kita. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Ada makan siang sebelum? Ya, saya sudahi dulu karena nanti zuhur 11.50-an. Ya, ada waktu sekitar 20 menit, 15 sampai 20 menit untuk kita istirahat menjelang sholat zuhur. Namun saya buka kesempatan 5 menit untuk bertanya. Barangkali ada yang mau mempertanyakan setelah menjadi ikhwan yang sekian lama. Barangkali ada sesuatu yang perlu dikonfirmasi, perlu dipertegas, perlu penguatan. Silakan. Ada? Apa sudah yakin semua? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau sudah yakin semua. Gimana? Mau yakin? Kalau mau yakin jangan nomor saya 0812 967 9534 atau tanyakan ke Kang Dahlan, ya. 08 12 967 9534, ya. Silakan. Demikian saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semakin istiqomah dalam amaliyah dan pengamalan zikir dalam thariqah Qadiriyah Naksabandiyah ini. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita.
Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang